Halo Sobat Nawikrama TV, masih ingatkah Sobat dengan Serda Ucok? Ya, Serda Ucok adalah seorang mantan anggota Kopassus yang terkenal karena penyerangan terhadap napi di Lapas Cebongan, Yogyakarta, pada tahun 2013 lalu. Kejadian itu berawal dari kasus pengeroyokan yang menyebabkan prajurit Kopassus berpangkat Serka, yang bernama Heru Santoso tewas mengenaskan, dan terkapar di lantai bersimbah cairan merah di Hugos Cafe, Yogyakarta pada tanggal 19 Maret tahun 2013 lalu. Ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa ada salah satu di antara pelaku yang membawa sajam menuukan ke tubuh Serka Heru Santoso. Salah satu dari pelaku yang bernama Diki datang paling terakhir, kemudian dia ikut menganiaya dan menghabisi Heru dengan pisau belatinya. Kemudian pelaku lainnya menyeret tubuh Heru yang sudah dalam kondisi kritis melalui lorong menuju pintu keluar. Tak lama kemudian pelakunya mulai terungkap. Mereka adalah sindikat preman yang meresahkan masyarakat warga Yogyakarta. Saat itu kemudian seorang anggota Kodim yang juga mantan anggota Kopassus bernama Sertu Triyono juga dibakok, di mana diduga pelakunya adalah masih kelompok yang sama. Kisah kelam menyeramkan kelompok Kopassus yang dikepalai Serda Ucok itu bermula pada tanggal 19 Maret tahun 2013 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu sekelompok preman tiba di Cafe Hugos di Jalan Adi Sucipto Sleman, Yogyakarta. Sekelompok preman itu adalah Dedi dan Diki serta anggotanya sekitar 7 orang. Mereka memang kerap sering datang ke kafe setiap minggunya dan kadang lebih dari sekali dalam seminggu. Menurut pengakuan seorang penjaga kafe, sekelompok preman itu sering membuat masalah di kafe. Mereka sering tidak membayar tagihan mereka, tetapi juga sering membuat kerusuhan dan mengganggu para pengunjung yang lain. Hal ini telah menjadi masalah serius bagi keamanan dan ketertiban di Cafe Hugos, serta mengganggu bisnis pemilik kafe, dan menjelaskan bahwa para preman itu telah membuat kafe menjadi tidak aman, dan mengganggu bagi para pengunjung yang sebenarnya datang untuk bersantai dan menikmati waktu bersama. Dengan keberanian Serda Ucok dan pasukannya, masalah tersebut akhirnya dapat diselesaikan. Sebenarnya kejadian ini berawal dari pertemuan antara dua anggota Kopassus, yaitu Heru dan Ellen. Tidak ada yang tahu pasti apa yang membuat keduanya datang ke kafe tersebut. Namun ketika sebuah masalah kecil terjadi di ujung meja bar, Heru salah satu anggota Kopassus tidak sengaja bersenggolan dengan Diki, salah satu dari kelompok preman yang ada di kafe tersebut. Meskipun kejadian tersebut hanya sepele, namun hal itu menjadi pemicu dari eskalasi konflik yang terjadi di malam itu. Dedi dan Diki memang dikenal sering menimbulkan masalah di kafe, terutama ketika ada pelanggan baru yang datang. Pada malam itu Dedi dan Diki mendekati Heru dan Ellen yang sedang bersantai di kafe. Para preman mulai mengeluarkan ancaman dan memprovokasi Heru dan Ellen, kemudian kedua pihak mulai ada cekcok mulut yang semakin memanas. Situasi pada malam itu semakin tidak terkendali, pada akhirnya pertempuran pun tidak dapat dihindarkan, dengan situasi yang memanas perkelahian pun pecah di halaman kafe, di mana kedua belah pihak saling berhadapan dengan kekuatan penuh. Meskipun ada beberapa orang berusaha untuk melerai pertarungan tersebut, namun upaya tersebut tampaknya sia-sia. Karena ketegangan antara kedua belah pihak belum mereda, para preman masih penuh dengan amarah dan ketidakpuasan, sehingga mereka terus memepet Heru dan Ellen, pasukan Kopassus tersebut. Situasi semakin tegang ketika pertarungan kembali meluas di dalam kafe, ketika Diki dan Dedi bersama-sama menyerang Heru dengan brutal. Mereka menggunakan botol minuman keras sebagai senjata dan memukul Heru tepat di kepalanya. Kemudian preman itu menuk dada kiri, perut dengan menggunakan pecahan botol tersebut. Dari versi lain dari kejadian tersebut mengungkapkan, bahwa Dedi kemungkinan juga menggunakan pisau belati yang selalu ia bawa untuk menyerang Heru. Dari kekejaman serangan tersebut membuat suasana semakin mencekam di Cafe Hugos. Banyak orang-orang berteriak dan berusaha menghindari dari bahaya yang mengancam. Ketika Heru sudah tak berdaya di lantai, rombongan preman tersebut tidak menghentikan serangannya. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi dan melempari korban yang sudah terluka parah dengan gelas dan botol yang masih tersedia di sekitar mereka. Aksi kekerasan tersebut membuat adegan yang mengerikan di dalam kafe,
dengan orang-orang berteriak dan berusaha menyelamatkan diri dari serangan brutal para preman tersebut. Beberapa orang lainnya dengan berani berusaha menarik Heru dari tengah-tengah para preman, berupaya memisahkannya dari serangan yang sedang terjadi. Namun Diki dan Dedi bersama dengan beberapa anggota preman lainnya masih belum puas. Mereka terus menyerang Heru dengan kejam, bahkan ketika korban sudah tak berdaya di tanah. Adegan yang mencekam ini semakin memperlihatkan ketidakmanusiaan para pelaku kejahatan. Mereka tidak segan-segan menginjak-injak Heru yang sudah terluka parah tanpa sedikit pun belas kasihan atau rasa kemanusiaan. Upaya-upaya untuk menyelamatkan Heru dari serangan brutal tersebut menjadi semakin sulit dilakukan, karena keganasan para preman yang tidak mengenal belas kasihan. Setelah para preman itu puas menghabisi Heru, akhirnya Heru berhasil ditarik keluar dari kafe dan dimasukkan ke dalam taksi yang segera melaju menuju rumah sakit terdekat. Namun meskipun telah diberikan pertolongan medis secepat mungkin, informasi yang diterima menyatakan bahwa Heru tidak bisa diselamatkan. Berita tersebut menyebutkan bahwa Heru telah meninggal dunia akibat luka-lukanya yang parah. Dengan kematian Heru mengejutkan banyak orang dan meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya. Kekejaman serangan yang dilakukan oleh para preman di Cafe Hugos menjadi peringatan bagi semua orang, tentang bahaya dari tindakan kekerasan yang tidak terkendali. Dedi, salah satu dari preman yang terlibat dalam serangan, malah tertawa terbahak-bahak di depan kafe. Tanpa rasa penyesalan atau belas kasihan, Dedi kemudian berteriak dengan bangga, "Saya telah membunuh orang." Ucapan Diki itu menyebabkan gempar di antara saksi-saksi yang hadir, karena kebanggaannya akan perbuatannya yang mengerikan tersebut. Tindakan Dedi ini tidak hanya menunjukkan kebrutalannya, tetapi juga ketiadaan rasa bersalah atau penyesalan atas kematian Heru. Tidak butuh waktu lama bagi pihak berwenang untuk bertindak setelah kejadian tragis itu terjadi. Dengan bukti-bukti yang cukup dan kesaksian dari saksi-saksi di lokasi kejadian, polisi segera melakukan penangkapan terhadap 4 preman yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun menurut Joko, seorang security cafe, jumlah pelaku yang sebenarnya jauh lebih banyak dari yang ditangkap oleh polisi. Menurutnya ada lebih dari 8 orang yang terlibat dalam serangan brutal terhadap Heru di dalam Cafe Hugos. Ternyata otak di balik pembunuhan tersebut adalah Diki dan Dedi yang merupakan anggota dari segerombolan preman tersebut. Selama persidangan berlangsung, 4 pelaku ditahan di Lapas Cebongan, Sleman. Masyarakat menantikan agar keempat pelaku menerima hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka yang mengerikan. Sel A5 di Lapas Cebongan, Sleman ternyata sudah penuh dengan lebih dari 30 narapidana termasuk Diki dan 2 pelaku lainnya yang terlibat dalam pembunuhan Heru. Rudi Handoko, seorang narapidana lainnya yang mendekam di dalam sel tersebut, mengungkapkan bahwa ketika keempat pelaku tersebut masuk ke dalam sel, dengan bangganya, Diki dengan ceria menceritakan bahwa mereka baru saja membunuh seorang anggota TNI. Ternyata keterlibatan anggota preman lainnya dalam pembunuhan tersebut semakin terungkap. Ade, salah satu anggota preman yang terlibat, juga terlihat sangat bangga dengan perbuatannya. Dia dengan bangganya mengakui bahwa ikut serta dalam menghabisi korban dengan memukul kepala korban. Namun yang mereka tidak sadari adalah bahwa tindakan mereka telah membuat mereka menjadi target bagi anggota Kopassus yang lainnya. Pasukan khusus tersebut yang terkenal dengan keberaniannya tentu tidak akan tinggal diam, setelah mengetahui kekejaman yang dilakukan oleh para preman terhadap salah satu anggota mereka. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, anggota Kopassus yang lain pun bersiap untuk melacak dan menangkap para pelaku. Memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan dan para pelaku kejahatan akan dihadapkan pada konsekuensi dari perbuatan mereka. Begitu juga dengan Sera Ucok Tigor Simbolon atau yang lebih dikenal dengan nama Serda Ucok. Meskipun berusaha sekuat mungkin untuk menahan emosinya, namun dalam dirinya masih terus membara keinginan untuk mencari tahu informasi lebih lanjut tentang para preman yang terlibat dalam pembunuhan rekan mereka. Dengan keberanian dan tekadnya yang tak tergoyahkan, Serda Ucok bersama pasukannya memasuki fase penyelidikan yang intensif. Hal itu terungkap dalam sebuah pelatihan yang dilakukan di Gunung Lawu. Serva Ucok mendapat informasi bahwa para pelaku penganiaya Serka Heru ternyata juga merupakan pelaku pembacokan Sertu Triyono, anggota Kodim Yogyakarta, yang juga mantan Kopassus.
Kematian rekannya memberikan rasa sakit kepada Serda Ucok yang merupakan junior dari Serka Heru. Tidak terima dengan ulah para preman itu, Serda Ucok mengajak rekannya untuk mencari pelaku pembunuhan itu. Diki bersama para pelaku pembunuhan Heru dan penganiayaan Triyono rupanya tengah mendekam di lapas kelas 2B Cebongan, Sleman. Eksekusi yang dilakukan Serda Ucok di lapas Cebongan. Serda Ucok bersama 11 rekannya dari pasukan elit Kopassus melancarkan aksi dengan tujuan untuk membalas dendam atas kematian Heru sesama prajurit Kopassus. Ucok dan kawan-kawan merencanakan penyerangan. Setibanya di lapas, Koptu Kodik membagikan senjata yang semula disimpan di bagian belakang mobil. Senjata yang digunakan berupa 3 buah AK-47, 2 pucuk replika AK-47 dan sebuah pisau. Sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, gerombolan pasukan Kopassus memasuki areal lapas Cebongan. Sambil membawa senjata api, Serda Ucok bersama rekan-rekannya memaksa masuk ke area lapas dan memberi ancaman kepada sipir yang menjaga. Berhasil masuk ke dalam lapas, Serda Ucok sebagai eksekutor mengeksekusi keempat tahanan yang merupakan targetnya. Dengan menggunakan senjata yang dibawanya, Serda Ucok lantas menembakkan peluru ke tubuh keempat pelaku di dalam sel. Dalam peristiwa tersebut 4 orang menjadi target dari Serda Ucok tewas di lapas Cebongan. Dia menggunakan senjata laras panjang jenis AK-47 untuk menghaisi nyawa tahanan tersebut. Setelah kejadian tersebut ramai beredar tindakan yang dilakukan oleh Serda Ucok dan rekan-rekannya pun menjadi pertanyaan publik. Apakah tindakan itu kriminalitas atau bentuk kesetiakawanan? Para prajurit Kopassus akhirnya didakwa atas kasus pembunuhan napi di lapas Cebongan. 12 anggota Kopassus diselidiki dan diantaranya dihukum, yaitu Koptu Kodik, Serda Sugeng Sumaryanto, dan Serda Ucok Tigor Simbolon. Serda Ucok mendapat hukuman yang paling berat, yaitu 11 tahun penjara, karena berperan sebagai eksekutor dalam kejadian penyerangan tersebut dan juga harus melepas karirnya karena dipecat dari satuan Kopassus. Meski dinyatakan bersalah, tak disangka Serda Ucok justru mendapat dukungan dari masyarakat. Serda Ucok mengatakan jika dirinya siap bertanggung jawab dan ikhlas meski harus menjalani hukuman penjara selama belasan tahun. Meski begitu, selepas dibebaskan, Serda Ucok tetap berharap dirinya tetap bisa menjadi prajurit, karena menurutnya menjadi seorang prajurit merupakan suatu kehormatan baginya. Saya mohon majelis menyatakan saya masih layak dipertahankan sebagai anggota dalam dinas militer, silahkan hukum saya, asalkan jangan dipecat dari TNI, ucap Serda Ucok. Bagaimana menurut kalian, apakah Serda Ucok pantas dihukum belasan tahun atau seharusnya mendapatkan penghargaan, karena sudah membasmi para preman yang sudah membunuh rekan-rekannya? Silahkan kalian beri tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.